Karena dari apa yang saya pelajari bahwa hidup ini memang tempat kita diuji kan Ustaz? Betul. Nah cuman bagaimana kita bisa lancar menjalankan ujian ini kan ya kita ya itulah belajar magnet rezeki, bagaimana belajar ilmu agama. Kalau gitu. di sini mereka agak sedikit beda Bang. Apa tuh? Hidup itu untuk bersenang-senang. Masya Allah. Ya, jadi boleh tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kalau di magnet rezeki itu untuk apa kita hidup bersenang-senang? Karena ada ayatnya uskun anta wa zaujukal jannah. Duduklah engkau diam ya Adam beserta istrimu bahagialah. Jadi itu fitrah penciptaan manusia itu bukan diuji. Awalnya bukan diuji, cuma gitu ya. Ada dosa. Ujiannya cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sentuh-sentuh ini pohon. Malah disentuh. Nah, ketika itu disentuh, ujian malah kebuka. Jadi itu ibarat kayak kotak Pandora gitu. Orang melakukan dosa, kebuka semua. Maka akhirnya terkenalah hidup adalah ujian. Padahal hidup tuh bersenang-senang. Asalkan tidak ada dosa. Ini saya juga belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Tebu Ireng itu sebuah tempat maksiat, benar-benar tempat maksiat. Tebu Ireng itu tempat maksiat? Tempat maksiat, dulu tempat orang menghabiskan uang, minum-minuman. Jadi pas ketemu Ustaz Abdul Somad? Sama, dilarang juga. Antum nggak boleh egois, dia bilang. Antum harus menyelamatkan. Berhenti itu malah egois? Egois. Antum egois, tidak mau mengajak teman-teman semua di lingkungan orang film ini untuk masuk artis-artis, untuk ini gitu. Saling bersatu sama terhubung. Bapak Ibu semuanya, untuk mengisi waktu kita pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya, untuk kita nanti berbincang. Ini podcast live ya. Nah, ini podcast live dan ini berbincang tentang dunia perfilman di Indonesia ya. Ini seru sekali ya dunia perfilman, karena kita di Magnet Rezeki kita kemarin mencoba untuk membuat satu film ya, satu film. Siapa yang udah nonton film Magnet Rezeki? Coba judulnya apa? Keajaiban Air Mata Wanita. Nah, Bapak Ibu semua, gimana filmnya? Bagus nggak? Mau nonton lagi? Karena setelah ini kita akan nonton ya, judulnya itu adalah Nobar Pamitan. Nobar Pamitan ya. Kenapa? Karena kita mau pamitan dari bioskop. Ya, sayang ya. Bentar banget loh. Ya, jadi cuma berapa hari waktu itu kita ya. Alhamdulillah sampai sekarang dia masih menjadi nomor film terlaris nomor 10 di Indonesia. Nah, di tahun 2025 ya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial. Beliau adalah sutradara. Ya, di sini ada yang pernah nonton film Dilan nggak? Film Dilan ya. Dilan 90, Dilan 91 sama Milea. Wih, panas tahu banget gitu ya. Ya, karena sebelum bekerja sama dengan beliau, saya mencoba untuk mencari tahu dulu. Siapa dia? Beliau adalah sutradara film Dilan dan juga film, sebenarnya beliau nggak pengen dibilangin sebagai sutradara film Dilan. Pengennya dibilangnya sutradara film Buya Hamka. Siapa yang di sini sudah pernah nonton film Buya Hamka? Buya Hamka 1, Buya Hamka 2. Ya, nah sebenarnya ada nih Buya Hamka ketiga belum dikeluarin ya. Nah kita langsung panggilkan saja Bang Fajar Bustami ya, tepuk tangan dulu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Fajar. Silahkan Bang Fajar.
Nah, alhamdulillah Bang Fajar sudah ada di bersama dengan kita. Kita mau bincang-bincang nih Bang tentang dunia perfilman, gitu ya. Siap. Karena ibu-ibu di sini kayaknya pada sufi semua ini. Ya, tahu nggak Bu Sufi? Suka film. Ya, suka film. Bang, kenapa sih orang suka film, Bang? Mungkin memang lahiriahnya orang tuh suka bercerita dan diceritakan. Suka bercerita dan diceritakan. Dan di beberapa agama itu juga kan kitab-kitabnya sucinya itu kan tentang cerita orang masa lalu. Iya, iya, Jadi iya. memang hidup kita terbiasa mendengar cerita, melihat cerita-cerita gitu. Iya, iya, iya. Makanya akhirnya film itu Nah, film itu cerita yang disampaikan lewat gambar bergerak. oke. Nah, jadi orang suka film karena yang lahiriahnya suka diceritain, suka didongengin. Lagi kecil diceritain tentang kisah bapaknya, lagi ini. Masuk ke pengajian, baca Al-Quran, kisah-kisah tentang nabi-nabi masa lalu gitu Iya, kan. iya, Kurang iya. lebih gitu, Ustaz. Masya Allah, juga banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran ya Bang ya? Ya, gitu. Iya. Banyak cerita film yang kurang lebih diadaptasi dari cerita-cerita masa lalu yang ada di Al-Quran. Gitu. Oke, ya. Nah di sini Bapak Ibu semuanya pada suka ke bioskop nggak nih? Suka ya. Cuma gini Bang, kadang tuh image-nya orang tentang bioskop tuh tempat maksiat gitu. Nah ini yang kan Bang Fajar berada di dunia perfilman. Apa yang Bang Fajar rasakan kalau ada yang bilang, wah lu ngajakin ke bioskop, lu ngajakin maksiat lu gitu. Jadi saya belajar dari Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Hasyim Asy'ari dulu pada saat membangun pesantren di Tebu Ireng. Tebu Ireng itu sebuah tempat maksiat, benar-benar tempat maksiat. Tebu Ireng itu tempat maksiat? Tempat maksiat, dulu tempat orang menghabiskan uang, minum-minuman, main wanita di sana. Jadi memang Belanda pada saat itu ya membuat warga di sekitaran sana itu biar tidak kaya. Kalau kaya kan orang nanti susah mereka tidak bisa atur-atur. Oh, jadi gitu. mereka itu para pekerja-pekerja perkebunan. Jadi paginya berkebun, malamnya disuruh ke tempat maksiat. Biar apa? Itu Belanda yang bikin tuh? Belanda, agendanya memang begitu. Ya, nah Hasyim Asy'ari dulu dilarang untuk berdakwah di situ. Ngapain itu tempat maksiat gitu kan? Nah, beliau bilang, kalau saya cuman berdakwah di masjid saja atau di lingkungan pesantren yang sudah mengenal Islam, kita tidak mengajak banyak orang untuk masuk ke jalan Allah. Oh, Masya Allah. Tapi ini tempat yang orang image-nya rusak gitu Iya, ya, tapi iya. kita masuk ke sana, kita perbaiki semua hingga tidak menjadi image maksiat. Makanya kalau kita, kan saya sering ngomong Ustadz ya, Iya. Ustadz, mungkin ya perumpamaan saya ini kalau salah tolong dikoreksi Ustadz. Siap. Jadi mungkin kalau yang namanya diskotik itu kan jualan minuman keras, Iya. ya kan, terus banyak maksiat lah di situ diskotik ya. Mungkin kalau di diskotik itu tidak diisi dengan minuman keras tapi diisi dengan air zam-zam, nasi kebuli, dan kita bikin kajian-kajian di situ, Iya, kan iya. jadi tidak diskotik yang haram lagi gitu. Betul. Jadi kita jadikan. Tapi nanti sepi tuh, bukan diskotik namanya. Ya kan pelan-pelan orang yang biasa ke situ kan mungkin dia udah biasa ke tempat Iya, itu. iya. Tapi ada juga ustadz yang biasa juga berdakwah ke tempat seperti itu, seperti Gus Miftah misalnya, ya. Jadi beliau berdakwah ke sana. Ya ada juga yang berdakwah di Ada di tempat-tempat sana yang ya. seperti itu ya. Ya, tapi ya karena dia mazhabnya kan NU kan. Iya. Hasyim Asy'ari itu kan NU gitu. Iya. Mungkin cara berpikirnya mungkin Cara sama. berpikirnya begitu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya, selama ini mungkin kita berpikir bahwa bioskop itu adalah tempat maksiat. Dia sebenarnya tempat yang netral. Ya, betul. Tempat yang netral, tapi karena diisi sesuatu yang maksiat, jadinya tempat maksiat. Ya. Nah, tapi ternyata ada satu contoh ya dari ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau berdakwah dan sekarang Tebu Ireng malah jadi Oh, pesantren. jadi pesantren dan lingkungan sana tuh jadi lingkungan orang soleh semua kan gitu. Iya. Ya itu kan Gus Dur dimakamkan di sana. Ya. Terus kemudian saya juga sering juga beberapa kali ke Tebu Ireng. Ya kayak kemarin inilah Manet Rezeki misalkan Ya. filmnya Keajaiban Air Mata Wanita. Kan malah seru gitu kan. Seru. Seru jadi kayak pesantren. Nah gitu. Iya. Malah ada teman saya yang bilang, wah alhamdulillah gue bisa nonton film itu tercerahkan lah Jar gitu. Bahwa hidup kita itu memang selalu diuji, dia bilang gitu. Iya. Ya gue jadi terinspirasi lah habis nonton itu gitu kan. Iya. Jadi kalau ya semua kan tergantung niatnya. Kalau datang ke masjid nyari cewek juga jadi ngaco kan gitu. Iya. Kan kalau bisa kan kita adalah sisipin 1-2 ayat untuk lewat karya-karya kita. Karena film itu adalah media yang paling baik untuk menyampaikan sebuah pesan. Siap. Gitu. Nah, pesan. Dia adalah media paling baik untuk menyampaikan pesan. Ya, dia alat propaganda yang sangat mujarab. Makanya Iya. kalau di era-era dulu kayak Soeharto gitu ya, dia bikin film propaganda tuh tentang G30 SPKI gitu kan. Hitler juga sama seperti itu. Jadi Iya. dia mempropagandakannya lewat film. Karena kan gini,
kalau lewat buku tidak semua orang bisa membaca buku ataupun juga mau baca, punya waktu untuk baca. Tapi kalau film dia bisa duduk tinggal fokus dan disajikannya lewat gambar bergerak gitu. Iya. Nah, jadi sekarang ini Bang Fajar misinya apa nih untuk terus berada di dunia film? Udah berapa lama sih Bang berada di dunia film? Saya masuk di dunia film tuh 2001. 2001, sekarang 2025, berarti 24 tahun. Ya masih muda lah. Masih muda ya 24 tahun ya. Itu nggak bosan Bang berada di dunia film gitu? Kan banyak artis-artis cantik-cantik gitu. Ya gradasi saat itu yang tadi saya bilang. Saya lebih senang dipanggil sutradara Buya Hamka dibandingin sutradara dia. Dibandingkan itu ya. Ya kan mungkin orang banyak ada yang nggak nonton gitu ya kalau kalangan santri nggak nonton karena film itu dianggap mengajarkan anak SMA pacaran. Padahal di dalamnya tuh banyak kebaikan-kebaikan. Kayak misalkan saya bikin tradisi si Dilan kalau masuk rumah tuh selalu bilang assalamualaikum. Ya kan bahkan dia ketemu dengan si Milian juga assalamualaikum jangan assalamualaikum waalaikumsalam. Terus dialog-dialognya dia kan begitu kan. Aku tahu siapa Tuhanmu Allah. Nah kita sampaikan bahwa Tuhan itu Allah namanya gitu kan. Tapi ya dengan cara yang entertain untuk kalangan anak remaja karena anak remaja kan suka yang begitu-begitu. Kita nggak bisa pungkiri umur remaja itu umur di mana orang mulai muncul rasa jatuh cinta, mencukai lawan jenis. Rasa ingin tahu rasa juga. Ingin tahu gitu. Nah sebelum film Keajaiban Air Mata Wanita, Bang Fajar kan membuat satu film judulnya Cinta Dalam Ikhlas. Siapa nih yang udah pernah nonton film Cinta Dalam Ikhlas? Ya belum banyak ya. Sekarang udah ada di Netflix ya Bang ya? Sudah. Sudah ada di Netflix. Nanti kita nonton bareng deh gitu ya. Cinta Dalam Ikhlas. Itu film bagus banget Bang. Alhamdulillah. Cuma pertanyaannya itu adalah tantangan kita nih. Karena masyarakat menganggap bahwa masyarakat Islam ya terutama, masyarakat Muslim terutama itu menganggap masuk bioskop tuh maksiat. Sehingga akhirnya marketnya itu masih belum terbentuk ya. Ya makanya kan gini. Jadi banyak orang tuh yang menganggap masuk bioskop itu maksiat karena bercampurnya cowok cewek. Oh ikhtilat ya. Itu dianggapnya begitu. Saya juga pelajarin, bahkan sempat mau berhenti bikin film. Mau berhenti? Iya. Kira-kira siapa nih yang setuju kalau Bang Fajar berhenti bikin film? Nggak ada ya? Siapa yang setuju kalau Bang Fajar terus bikin film? Katakan saya. Oh banyak pendukungnya Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya sampaikan waktu itu pas lagi bikin film Buya Hamka. Ketemu dengan para ulama-ulama situ, saya sampaikan, ini film Buya Hamka, film saya terakhir. Gitu? Iya, saya sampaikan waktu itu ada beberapa kiai ya gitu. Terus kenapa ditanya gitu. Saya habis bikin film Buya Hamka, saya merasa tertampar. Saya udah lebih dari 40 tahun. Tapi umur sekarang ini tapi belajar ilmu agama saya masih sedikit. Saya banyak yang nggak tahu gitu kan. Terus ya saya Hamka umur 16 tahun, 18 tahun udah sendiri merantau ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Dan dia 18 tahun di mana haji dulu susah harus naik kapal berbulan-bulan, dia sudah nekat jalan sendiri. Dia beribadah sebegitu cintanya kepada Allah dan ingin beribadah. Dan saya udah 40 tahun belum haji saat. Doain saat semoga mudah-mudahan insyaallah kita doakan ya, mudah-mudahan Bang Fajar segera pergi haji. Amin. Ya, tapi dari izin saya ke kiai-kiai itu saya dilarang. Dilarang untuk berhenti dari film dunia film. Tidak boleh berhenti dia bilang. Orang kayak Bang Fajar jangan berhenti. Orang yang lagi mau deket sama Allah dan punya profesi sebagai sutradara ini kan profesi yang baik dia bilangnya gitu. Karena antum bisa berdakwah di sini, bahkan di lingkungan teman-teman untuk ngajakin sholat gitu kan. Kalau nanti orang kayak Bang Fajar berhenti, isinya orang-orang yang gak kenal agama bikin film, makin rusak lah bioskop. Betul. Karena film itu kan pemikiran yang divisualkan. Betul. Kalau sutradaranya, maaf ya, LGBT, pemikiran-pemikiran LGBT yang akan disampaikan di situ. Nah, itu dia. Menormalkan seperti itu. Dia dengan simbol-simbolnya lah gitu kan. Kalau sutradaranya pembunuh, dia akan membuat film yang menghalalkan pembunuhan. Nah, seperti itulah kan banyak. Ya mungkin ada juga yang kurang ilmu bikin aja gitu dianggapnya hiburan, ada juga kan Ustaz. Tapi makanya saya disuruh stay. Oke, udah dari situ udah tuh. Oh, mulai ada pencerahan. Ketemu Pak Haji Deddy Mizwar. Sama ngobrol sama beliau juga nggak boleh berhenti. Dia bilang, nanti saya nggak ada temennya. Karena beliau kan selama ini yang konsisten ya film-filmnya menghadirkan. Beliau tuh istiqomah banget tuh. Untuk ibu-ibu keluarga Indonesia tontonan televisi yang baik dari kiamat. Siapa yang kenal Bang Deddy Mizwar? Gua kenal semua ya. Kan itu kan film-filmnya. Bang Haji ya. Pak Haji Deddy Mizwar itu dia melarang lagi, bahkan sampai menghadiahkan saya. Menghadiahkan? Menghadiahkan peralatan alat syuting untuk dibeli dengan dimudahkan lah sama beliau gitu. Masya Allah. Tapi pokoknya gini, ngobrolin pembelian alat ini sudah sebentar ya 5 menit udah start. Yang penting satu pesan saya, kamu nggak boleh berhenti di film. Dia bilang gitu. Oh ya udah kan,
Yang satu sampai menghadiahkan seperti itu ya kan. Berarti ini itu menyampaikan cerita-cerita itu lewat apa? Lewat wayang. Oh, wayang. Karena teknologi. Makanya di Malaysia itu bioskop tuh namanya wayang, Bang. Iya gitu. Jadi waktu dulu para wali-wali Songo itu berdakwah lewat wayang. Karena kan wali juga harus update dong. Oh, masuk ke Indonesia yang populer cara menyampaikan pesannya wayang gitu. Wali aja update ya. Iya, harus gitu kan. Kan biar bagaimana Islam ini bisa tersebarnya dengan mudah. Dan ya sesuai dengan kemajuan zaman. Makanya kayak Ustadz ada YouTube-nya. Iya. Itu kan bagus ya. Jadi dia bilang, nah. Jadi pas ketemu Ustadz Abdul Somad sama dilarang juga. Antum nggak boleh egois, dia bilang. Antum harus menyelamatkan. Berhenti itu malah egois. Egois. Antum egois, tidak mau mengajak teman-teman semua di lingkungan orang film ini untuk masuk, artis-artis untuk ini gitu. Makanya kemarin kita kan berumroh, ajak teman-teman artis itu gitu. Masya Allah. Gitu. Nah terus gimana nih Bang ceritanya kok bisa ketemu dengan keajaiban air mata wanita? Nah, seru kayaknya nih. Mungkin doa ya. Orang tua, terus sama ya itulah mungkin kan kalau mau Ustadz kan awalnya kan dipertemukan oleh Ustadz Lukman, ya kan. Coba hubungin Ustadz Nas, ngobrol terus kita undang Ustadz Lukman, Ustadz Nas untuk datang menonton film Buya Hamka. Iya betul, pertama kali itu. Ya, terus semua PH juga pada senang tuh Ustadz bikin vlog apa ya. Terus kita diskusi tentang film, tentang bagaimana menyampaikan kebaik-baikan gitu kan. Akhirnya jadilah Keajaiban Air Mata Wanita. Dan saya membaca buku Magnet Rezeki gitu kan. Kan waktu itu kita ada bahasanya mau bikin film. Jadi ada teman-teman dari pengajian itu bikin Bahagia Picture gitu kan. Film apa yang mau dibuat gitu kan. Waktu itu kan ada beberapa buku kan. Tapi yang kita lihat banyak kebaikannya itu dari buku Rahasia Magnet Rezeki gitu kan Ustaz. Kan sebenarnya Keajaiban Air Mata Wanita itu adalah nonton satu film kan gini. Gak semua orang baca bukunya itu bisa selesai Ustaz. Betul. Bisa gampang gitu kan. Akhirnya kita buat yang agak entertain dengan bercerita ceritanya si Kiki lah segalanya gitu. Kiki dan Rahma. Ya kan saya selalu bilang bahwa menonton satu film itu sama seperti membaca satu buku. Menonton satu film sama dengan membaca satu buku. Iya, membaca satu buku yang dituliskan oleh si sutradara dan penulis itu. Nah kalau Rahasia Magnet Rezeki ini kan banyak ilmu-ilmunya tuh ya kan. Nah Keajaiban Air Mata Wanita ini ya sepenggal dari kisah yang ada di situ. Nah dan kalau Bang Fajar seberapa puas nih dengan hasil dari Keajaiban Air Mata Wanita? Memang doanya, harapannya jauh di atas itu. Iya. Oh, ininya penjualannya. Penjualan tiketnya ya. Penjualan gitu. tiket. Jauh banget saya berharap karena yang saya rasakan dari mendengar kisah ceritanya, terus saya takjub dengan komunitas Magnet Rezeki yang solid, yang besar itu. Sebenarnya solid banget ini kita nih. Sangat solid, apalagi kayak sekarang nih. Saya makasih banget nih Ustadz nih, bisa diundang ke sini nih. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah. Jadi bisa ketemu orang-orang baik, orang soleh di sini kan. Itu investasi kita kalau kita punya kenalan teman banyak gitu. Sama-sama menuju ke surga. Ya kita kan nggak tahu kan nanti di akhirat sana ya kan dosa saya yang sebanyak ini. Semoga ada orang yang lihat di sini, oh kenal Bang Fajar bisa narik saya mudah-mudahan. Amin gitu. Ya Rabbal Alamin. Atau kita saling mendoakan gitu kan. Iya. Saya tuh kan terkesimahnya ya, kalau bahasa saya terkesimahnya itu waktu Ustadz undang saya untuk hadir yang di Ancol. Acara milad. Yang ramai sekali itu, Masya Allah. Terus dengan cerita-ceritanya, wah luar biasa. Saya juga kan manusia pasti diuji punya masalah-masalah gitu kan. Ternyata ujian orang-orang yang ada di atas panggung itu luar biasa saya bilang. Tapi mereka untuk masih bisa hidup itu udah luar biasa. Iya kan, bisa hidup, bisa menjalani hidup ini, bisa ikhlas dengan ujian-ujiannya gitu. Karena dari apa yang saya pelajari bahwa hidup ini memang tempat kita diuji kan Ustadz. Betul. Nah cuman bagaimana kita bisa lancar menjalankan ujian ini kan ya kita ya itulah belajar Magnet Rezeki, bagaimana belajar ilmu agama. Kalau di sini mereka agak sedikit beda Bang. Apa tuh? Hidup itu untuk bersenang-senang. Masya Allah. Ya, jadi boleh tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kalau di Magnet Rezeki itu untuk apa kita hidup bersenang-senang? Karena ada ayatnya uskun anta wa zaujukal jannah. Duduklah engkau diam ya Adam beserta istrimu bahagialah. Jadi itu fitrah penciptaan manusia itu bukan diuji. Awalnya bukan diuji, cuma gitu ya. Ada dosa. Ujiannya cuma satu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sentuh-sentuh ini pohon. Malah disentuh. Nah, ketika itu disentuh, ujian malah kebuka. Jadi itu ibarat kayak kotak Pandora gitu. Orang melakukan dosa, kebuka semua. Maka akhirnya terkenalah hidup adalah ujian. Padahal hidup tuh bersenang-senang. Asalkan tidak ada dosa.
Jadi saya juga belajar terus sama Ustadz Nas. Wah kalau sama Ustadz tuh ketemu, wah ada aja ilmu terus gitu. Masya Allah. Ya di mana aja ketemu, pokoknya cari ilmu sama guru ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita mau terus nggak nih Bang? Kajian Air Mata Wanita? Lanjut Ustadz. Lanjut ya? Kan? Lanjut kan nih? Bikin film kedua? Kita udah ada Bang, bikin film kedua Bang? Alhamdulillah udah selesai saat. Udah selesai, udah selesai. Saya belum nonton, tepuk tangan dulu dong. Ya. Wah ini bocoran nih. Kita nikmatin dulu ke ininya lah, jangan tergesa-gesa saat. Betul, siap. Ya, jadi siap. Saya setiap bikin film gitu, kadang-kadang yang udah lama tuh suka saya tonton lagi, lagi. Kadang kita sudah belajar, terus sebulan kemudian lupa, kan itulah manusia ya, kadang-kadang. Fitrahnya. Ini aja naik turun gitu ya kan, ketaatan juga begitu kadang. Yang biasanya azan langsung dari sini, tapi nanggung lah, lagi ada ini bakso dulu sesuap gitu kan. Nah, gitu. Jadi apa yang kita bisa perbaiki Bang dari film Keajaiban Air Mata Wanita untuk film yang berikutnya? Kalau menurut saya memang umat Islam ini harus solid. Solid. Jadi banyak film-film itu yang kayak contohnya sekarang, ada film yang katanya bagus, saya belum nonton sih ya. Film tapi apa? Yang sedang tayang di bioskop. Animasi Jumbo. Saya udah nonton Bang. Ya, saya belum sempat, baru mau nonton minggu ini insya Allah. Nah, semuanya bagus Bang, cuma satu aja, ada hantunya. Oh gitu ya. Dan itu yang mungkin karena si penulis skenario, sutradara memang berpikirnya itu. Maka lahirlah itu imajinasi hantu itu. Ya. Sebenarnya itu film bagus banget Bang. Jumbo itu bagus banget, secara kualitas dan segala macam. Cuma itu jalan cerita, makanya disitulah perannya kita ya Bang ya, untuk memberikan warna ya Bang. Insya Allah. Nah jadi sekarang film Jumbo ini film yang sedang laris sekali. Iya. Kenapa ini laris? Karena orang yang menontonnya merasa memiliki filmnya. Akhirnya dia menyuarakan ke teman-temannya. Iya. Karena banyak film yang bagus, tapi orang tidak merasa memiliki. Nah, kebanyakan, ya itu yang tadi Ustadz ngomong di awal, umat Islam tuh menganggap bioskop itu udah kayak tempat maksiat gitu. Tapi kalau kita bisa pelan-pelan ajak mereka bahwa bioskop ini bukan tempat maksiat loh. Kalau kita nonton filmnya yang seperti ini. Betul. Bismillah lah, insya Allah kita lanjut terus jadi, ya. Jadi koreksinya menurut saya, kalau kita mau banyak teman yang mau kita ajak untuk lebih dekat kepada Allah, untuk belajar lagi ikhlas, belajar lagi tentang bagaimana bertaubat gitu ya. Mungkin lewat film Keajaiban Air Mata Wanita ini pelan-pelan bisa gitu. Kalau yang kedua judulnya apa Bang? Bisa di-spill atau nggak usah Bang? Judul kan belum di lock ya Ustadz ya. Oh belum ya. Tapi kemarin kita working title-nya boleh di-spill nggak apa-apa. Apa kemarin kita masih pakai judul Maafmu Bahagia kita gitu. Itu juga dahsyat juga ya kata-katanya. Maafmu Bahagia Kita. Jadi film kedua kita nih Maafmu Bahagia kita. Ya, ini sebenarnya film Lebaran sebenarnya. Maafmu Bahagia Kita. Cuma kalau kita bisa tayang di Lebaran tahun depan lebih bagus. Iya, bagus juga ya. Bagus. Karena Lebaran tahun depan ya. Ya, ini baru dapat berita dari teman di SX1. Lebaran tahun ini di Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja, yang dolar sekian sampai naik harga emas tinggi ini, ternyata bioskop itu jadi salah satu tempat hiburan termurah dan yang diminati masyarakat di Lebaran ini. Di Lebaran. Dan karena ada film itu selain Jumbo itu ada film horor tuh. Ya ada 5 film yang tayang di Lebaran ini. Nah 5-5-nya itu semuanya di atas 500.000. Dan tahun ini penonton film Indonesia di Lebaran terbanyak ya? Dari sepanjang Indonesia. Mudah-mudahan ada film kita tahun depan lah. Insya Allah. Ya. Kalau bisa kan judulnya juga pas. Persoalannya gini Bang, kan bikin film nih tinggi Bang biayanya. Ya kemarin aja kita miliaran ya Bang ya. Iya nggak ada yang murah bikin. Nggak ada yang murah ya. Gimana caranya supaya bisa bikin murah gitu Bang? Nggak bisa ya? Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja kan kalau itu kan masalah ini ya masalah konsep cerita. Konsep ceritanya. Kalau kita cerita tentang satu orang, kayak misalnya kayak nonton Castaway, pernah nonton Ustadz? Nggak pernah. Ada film Hollywood judulnya Castaway. Cerita tentang orang naik pesawatnya jatuh terdampar di satu pulau. Ya kan dia cuma syuting dengan satu orang. Satu orang doang? Bayar artisnya satu orang. Iya kemarin kita banyak artis, bayar Unang, bayar Citra Kirana, ya, bayar Natasha Rizky, bayar peralatan segala macam. Ya, jadi itu bisa murah. Jadi dan bayar lokasinya juga kan. Betul. Terus hari syutingnya, bayar krunya gitu kan. Kemarin kan terbaik lah, kita cariin yang pilih yang terbaik. Ya kalau mau murah ya bisa saja gitu. Kadang kemarin gimana film kita murahan atau mewah tuh kemarin film kita? Mewah ya, top ya. Yang top
kasih itu jam jempol. Wah, dia senang. Itu sebenarnya senang semua Bang dengan film kita Bang. Alhamdulillah. Ya karena komunitasnya. Nah sama ini murah mahal itu kan tergantung. Contoh misalkan bikin film Dilan itu biaya produksinya 10 miliar, promosi 10 miliar. Dilan itu? Dilan. Tapi yang dia dapat itu 230 miliar. Jadi murah kan? Murah. Buya Hamka. Buya Hamka biaya produksinya mahal. Berapa Buya Hamka? 35 miliar. Masya Allah, bikin film 35 miliar. Tapi itu 3 film saat. Oh 3 film. Kan tinggal berarti dibelah 10 miliar satunya. Ya kurang lebih segitulah. Kalau Jumbo katanya 20 miliar ya? 25 miliar. 25 miliar. Film Jumbo itu? Iya. Karena kan teknologinya dia nggak bisa semua full di Indonesia, ada render harus keluar negeri. Sudah gitu promosinya dia memang besar banget. Jadi kalau ada yang ke Bakmi GM, ada bannernya, ada yang ke bandara, ada bannernya, sampai ke Prambanan. Iya. Dia dapat kunci. Iya gitu. Hah? Oh. Nah itu kan kayak jadi ada orang yang datang ke Bakmi GM beli paket jumbo. Oh Jumbo. Pakai Jumbo nanti dia dapat gantungan kuncinya Jumbo dengan ada di depan Bakmi GM ada. Nah itu yang bikin kosnya besar. Kosnya besar ya. Itu kalau kita kan artis-artis kita kan bukan kaleng-kaleng Ustaz. Gitu. Iya itu. Artis top semua kan beda lah kita artis. Film kedua kita yang main siapa Bang? Wah ini dahsyat-dahsyat juga nih menurut kita ya. Nanti jangan di-spill. Nanti dulu. Karena nanti kan kita akan rilis teaser kan. Teasernya terus memperkenalkan aktor-aktornya yang ada di sini. Saya belum nonton tuh. Film yang kedua. Insya Allah minggu ini. Makanya ini kan datang ke sini sekalian ngobrolin. Kapan Ustadz punya waktu. Ustadz ini sibuknya luar biasa. Enggak lah biasa. Saya mau lebaran ke rumah, lagi di sini. Iya. Nah, makanya rezeki ini bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Ya kan? Tepuk tangan dulu buat Bang Fajar. Masya Allah. Jadi bismillah. Insya Allah kita sebagai sebuah komunitas siap nih Bang. Untuk memberikan kontribusi kita di dunia perfilman Indonesia. Ya. Dan kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita baru mulai nih. Ya Keajaiban Air Mata Wanita ini baru mulai. Film kita ini banyak ya. Dan setiap orang punya kisah. Ya setiap orang punya kisah. Ada yang mau bunuh diri kagak jadi. Tadi ada yang itu Ustadz makasih banyak. Setelah saya magnet rezeki kemarin tumor beliau. Tumor ganas. Ya kita sebutnya tumor tidak jinak. Tumor tidak jinak. Itu jinak dengan Al-Quran. Subhanallah hilang tiba-tiba. Tadi barusan orangnya. Gitu makasih Ustadz gitu kan tumor saya hilang seketika. Cuman kayak gitu gimana di film ini ya Bang ya? Kayak orang-orang kebelah kayak magnet rezeki ini kayak janji sorga gitu Bang. Nah itu yang kita juga masih belajar tapi pelan-pelan sudah kebayang di saya. Siap. Kan? Karena kan kalau kita yang sudah paham bahwa ada yang namanya Tuhan Allah. Itu kan sebuah zat yang kita nggak bisa ngelihat ya. Kan kita harus yakin gitu kan. Betul. Sama keajaiban itu kan kita harus yakin baru dia muncul gitu kan. Kalau kita mana kok nggak ada nih. Gue udah masuk magnet rezeki udah sholat tobat. Kok nggak ada juga keajaiban kan. Nah, itu kan naskahnya si Kiki itu ya. Gitu kan. Nah ya pelan-pelan kita harus bisa membuat sesuatu yang sangat meyakinkan penonton. Gitu. Pelan-pelan kita cari pasti akan ketemu caranya. Caranya ya. Cara ketemu yang karena itu logika-logika yang istilahnya kalau orang bilang gak masuk di akal. Iya, tapi di sini semuanya banyak yang dapat keajaiban nih. Coba saya mau tahu nih siapa yang sudah mendapatkan keajaiban setelah mempelajari ilmu magnet rezeki. Tuh, rata-rata dong. Nah, masalahnya yang ke bioskop gak semuanya orang MR. Makanya saya bilang Ustadz, kalau bisa saudara-saudara saya di MR ini ajak orang yang biasa ke bioskop itu untuk nonton film yang magnet rezeki. Jadinya dia bisa. Karena banyak yang, ternyata ini ya enjoy ya. Banyak yang begitu. Tapi kita pun merasakan manfaat Bang. Dari komunitas magnet rezeki ini gitu ya. Training kita sekarang jadi full Bang. Gitu ya. Jadi rame gitu. Karena ngajak orang training itu kan gak gampang. Tapi ngajak nonton bioskop lebih mudah. Iya 2 jam selesai. 2 jam selesai dan kayak begini magnet rezeki. Akhirnya jadi pada penasaran, kepo, dan bersyukur gitu kan kalau magnet rezeki seperti ini saya mau belajar deh ilmunya gitu. Nah ini yang dibilangin pada saat saya mau berhenti bikin film. Jadi kalau kita bikin film maksiat, ada kemaksiatan di dalamnya, ada orang cium-ciuman, ada orang ini gitu kan, memunculkan rasa untuk mau begitu-gituan lah ya kan, itu bisa jadi dosa jariah. Karena film itu universal, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya Dono Kasino Indro sudah meninggal, tapi sampai sekarang kita masih nonton mulu. Itu yang saya suka nih begini Bang.
Dono Kasino Indro udah nggak ada, sampai sekarang karyanya masih terus bisa dinikmati. Begitu juga dengan film-film Magnet Rezeki. Makanya saya dipesenin gitu, rubah film kamu jadi film yang kamu membuat karena Allah. Masya Allah. Sampaikan pesan kebaikan minimal 1 ayat yang entertain, yang bagus sampai hati orang tersentuh. Kalau hidayah kan urusan Allah ya. Ya. Tersentuh. Kamu udah nggak ada, film masih bisa diputar di Netflix, di TV-TV. Semoga jadi pahala jariah kamu. Amin. Ya, saya dipesaninnya seperti itu gitu. Dan insya Allah Bang Fajar juga dapat banyak pahala dari film Keajaiban Air Mata Wanita. Amin ya Allah. Ya, tepuk tangan dulu dong. Segitu aja tepuk tangannya. Terakhir Bang, mungkin pesan-pesan buat teman-teman semuanya ya tentang dunia perfilman ini. Ya, balik lagi saya pakai katanya Ustadz Abdul Somad, jangan egois kalau udah dapat hidayah semuanya ya kan. Sudah berada di jalur yang benar, di jalur Allah, kalau bisa ke depannya kita rangkul sahabat-sahabat kita yang belum mengenal itu dengan kesabaran, dengan tunjukin. Nanti balik lagi hidayah mah urusan Allah ya gitu. Makanya support film-film yang Ustadz Nas sama Bahagia buat, yang film-film niatnya didasari karena cinta kepada masyarakat, ingin mengajak dalam kebaikan gitu kan. Semoga apa yang dilakukan itu bisa membuahkan pahala jahirah juga. Amin. Karena ada satu kisah yang diajakin nonton itu terus tiba-tiba temannya jadi rajin sholat sekarang. Jadi sholat? Jadi rajin sholat. Film apa? Keajaiban Air Mata Wanita. Nonton dia. Subhanallah. Ya salah satunya dia ikut umroh kemarin itu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan kita nggak tahu kan. Ada juga yang tadinya tuh dia nggak mau nikah jadi pengen nikah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bang Fajar Bustomi, tepuk tangan buat beliau ya. Segitu aja tepuk tangannya. Terima kasih Bang Fajar ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Dan lancar rezekinya, selalu dalam istiqomah di jalan Allah. Amin. Terima kasih Bang, Masya Allah. Ya.